crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita bertemu kembali dalam pelajaran online PAIBP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Anak-anakku kelas 3 yang solih dan solihah, baik, kita lanjut pelajaran ke-5, yaitu tentang sholat kewajibanku. Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap kita lanjutkan ya. Yang akan kita pelajari pelajaran saat ini yaitu A. Sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Hikmah ibadah sholat. C. Sholat berjamaah. D. Tata cara sholat. A. Sholat merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa, sholat artinya doa ya. Menurut bahasa, sedangkan menurut istilah syara, sholat adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perbuatan tertentu dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut cara-cara dan syarat-syarat serta rukun yang telah ditentukan oleh syarak. Baik anak-anak semuanya, yuk kita lanjutkan ya. Sholat merupakan rukun Islam kedua. Yang pertama apa? Yang pertama adalah syahadat. Sholat merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan sebagaimana tujuan diciptakan manusia di bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan kita di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah semuanya, lihat nih, ada teman kita sedang bersujud melaksanakan sholat. Sholat fardu adalah sholat yang jika dilaksanakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Sholat fardu ada 5 waktu. Apa saja? 5 waktu itu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah semuanya, kita lanjutkan. Hikmah ibadah sholat. Yang pertama, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih ketaatan dan kedisiplinan. Yang ketiga, melatih kepercayaan diri dan kejujuran. Yang keempat, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Yang kelima, melatih diri untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Dan yang keenam adalah menjaga kebersamaan ketika kita sholat berjamaah. Kemudian anak-anakku semuanya, C. Sholat berjamaah. Sholat fardu atau sholat wajib 5 waktu dapat kita lakukan secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri, baik di masjid, di musola maupun di rumah. Akan tetapi sholat wajib 5 waktu lebih baik dilakukan secara berjamaah. Kenapa anak-anakku semuanya? Ada yang tahu alasannya?
Ini dia. Orang yang melakukan sholat wajib secara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi keutamaan pahala 27 kali lipat. Sedangkan yang sholatnya sendiri hanya 1 pahalanya ya. Baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan. D. Tata cara sholat. Tata cara sholat kita harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah sudah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Kita lanjutkan ya. Siap-siap. Kita lihat gerakan sholatnya. Yuk kita belajar gerakannya. Kita lihat gambarnya. Ya. 1. Berdiri tegak bagi yang mampu. Gerakannya kaki agak merenggang kira-kira 1 jengkal. Posisi badan menghadap ke arah kiblat dan membaca niat sholat. Gerakan kedua, takbiratul ikhram. Gerakannya mengangkat kedua tangan setinggi bahu. Telapak tangan terbuka menghadap ke depan, jari-jari rapat satu sama lainnya. Ibu jari berada di bawah daun telinga sambil membaca takbir. Takbir bagaimana? Allahu Akbar. Kita lanjutkan gerakan berikutnya. Dilihat gambarnya. Apa gerakan itu Pak Guru? Kita lihat. Bersedekap. Gerakannya tangan dilipat di atas pusar. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surat pendek dalam Al-Quran yang telah dihafal. Kemudian gerakan keempat. Ini dia gerakannya membungkuk. Gerakannya disebut apa? 4. Ruku. Gerakannya membungkukkan badan. Kedua tangan memegang lutut dan menekannya. Pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Antara punggung dan kepala hendaknya rata. Kaki, badan, dan kepala membentuk sudut. Siku-siku sambil membaca doa ruku. Lanjut. Gerakan berikutnya kita lihat berdiri kembali. Namanya iktidal. Gerakannya bangkit dari ruku dan kembali berdiri tegak sambil membaca doa tasmi' dan iktidal. Samiallahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Kemudian gerakan berikutnya. Lihat gambarnya. 6. Sujud. Gerakannya menempatkan wajah ke tempat sujud. Dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan jari-jari kaki harus menyentuh lantai. Kedua telapak tangan dan wajah diletakkan sejajar. Kedua telapak kaki berdiri tegak menopang tubuh. Jari-jari kaki menekan lantai sambil membaca doa sujud. Berkaitan dengan sujud, ada gerakan yang harus diperhatikan. Ya, yang jelas anak-anak sekalian diperhatikan ya. Letak atau namanya apa ini? Dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan jari-jari kaki harus menyentuh lantai. Kemudian kita lanjut gerakannya. Ini dia, sudah duduk. Apa ya? 7. Duduk antara 2 sujud atau duduk iftirasi. Gerakannya duduk dengan cara telapak kaki diduduki. Telapak kaki kanan berdiri tegak. Jari kaki kanan menekan lantai sambil membaca doa duduk di antara 2 sujud. Lanjut gerakannya, kita lihat ada 2 gerakan ini. Ya, terlihat gambarnya 2 gerakan ya. Ini posisi kaki diperhatikan. 8. Duduk tasyahud awal. Gerakannya sama seperti dalam keadaan duduk iftirasi. Duduk di atas ini ya. Duduk antara 2 sujud.
membaca lafal tasyahud awal, dan membaca sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian gerakan berikutnya, ini dia, disebut duduk tasyahud akhir atau duduk tawaruk. Gerakannya duduk dengan cara telapak kaki kiri dijulurkan di bawah kaki kanan dan menghadap ke belakang. Telapak kaki kanan berdiri tegak, jari-jari kaki kanan menekan ke lantai. Saat duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sholawat Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian gerakan berikutnya adalah, kita lihat, gerakan salam. Gerakannya menoleh ke kanan dan ke kiri sambil membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu anak-anak semuanya. Kita lanjutkan ya. Ternyata ada. Yuk kita nyanyikan. Mana yang mau dinyanyikan? Ini dia lagu sholat kewajibanku. Nada lagu kuku kukuruyuk. Ya, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo kita sholat, sholat yang 5 waktu, biar tak terlambat, lakukan tepat waktu. Siapa yang sholat, itulah bukti taat. Siapa tak sholat, rugilah di akhirat. Lanjut bawahnya ya. Ayo kita sholat, sholat kewajibanku, melakukan sholat pengabdian diriku, memohon ampunan dan selalu bertobat. Pertama dihisab, yaitu tentang sholat. Ya, alhamdulillah anak-anak sekalian ya. Kalau mau dihafalkan nanti bisa diulang-ulang sendiri ya. Kita lanjutkan dulu pelajaran kita pada kesempatan ini. Ada cover buku PAI kita, berarti ini sudah mau selesai. Kita lihat ada gambar apa ya tentang pelajaran kita kali ini. Ada teman kita sholat. Jangan lupa, sholat merupakan kewajiban kita. Bersama-sama menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah yang lebih utama karena Allah akan memberi 27 kali lipat pahala. Baik anak-anak semuanya, setelah belajar jangan lupa kita mengucapkan kalimat hamdalah. Yuk bersama-sama kita ucapkan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf, dan tetap semangat untuk terus belajar pendidikan agama Islam. Oke, kita lanjut dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.